Intro dulu Bolo. Ya oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TNR Otomotif Dos Kandos. Yoi. Jadi dalam video kali ini ceritanya ini ada paketan. Ini lebih tepatnya ya sedang unboxing sama yang punya ini, soalnya bukan punya aku. Ini tuh ada paketan di sini udah kirim parts, tapi nggak tahu ini ya untuk tulisan ini ori atau enggak. Dan di dalamnya sini ini orang itu beli ini Pak Kopling punya Supra lama ya, Rapid dan itu sama. Ini beli pas truk Honda untuk kelengkapannya full set ya kayak gini. Ini ada handle, terus ini ada stud kopling sama pir. Ini ada cantolan buat detail koplingnya, dan ini ada seal buat koplingnya, dan di sini ada kabel koplingnya. Ini full set harganya sekitar 250.000 ya, sudah sama ongkir. Dan ini tuh mau dipasang di Supra ya, teman-teman tahu sendiri lah, seperti judulnya di awal tadi. Dan itu di sana mau dipasang di Supra bocil yang kebetulan itu kan magnetnya sudah bubutan ya, kemarin di video sebelum itu sudah bubutan. Dan tak saranin di kopling sekalian, soalnya nanti rencananya untuk gandane atau kampas gandane mau dilepas biar magnet sama bagian ganda itu seimbang gitu loh. Dan kemarin sudah tak timbang, untuk berat magnet itu sekitar 900 gram ya. Dan untuk berat balancernya nggak tahu, soalnya masih standar. Nanti ketika sudah dilepas untuk kampas gandane nggak tahu nanti berarti berapa gram. Nanti kalau sudah dilepas kita timbang itu berarti berapa gram. Dan untuk pemasangan kopling manual di Supra itu cuma merubah di bagian bak kopling ini ya yang mesti, soalnya harus ada stud. Terus nanti untuk lonceng gandane dilas. Untuk teman-teman semua terserah ya mau dilepas atau enggak untuk kampas gandane. Ini berhubung itu sudah bubutan, jadi ya dilepas saja biar ngimbangin kanan kiri ini gitu loh, biar balance, biar seimbang. Dan itu biar dibongkarin dulu. Nanti setelah dibongkar tak kasih video gimana cara untuk masangin. Soalnya dari dulu ada yang request dulu suruh buatin video pasang kopling manual di Supra ya. Ini sudah ada bahannya ya, tapi video soalnya ya di Supra aku sudah koplingan sih dari dulu sebelum aku punya channel YouTube itu sudah tak kopling, jadi yo gimana lagi mau buat. Jadi di sini oli ini pakai Ultra Tech ya, ini federal yang merah. Soalnya untuk Supra Fit itu cocoknya pakai ini kalau menurutku ya, soalnya ini oli ini juga enak untuk bawaan sama atas itu lebih enak. Dan ketika mesin sudah panas tuh untuk komponennya seperti kampas kopling itu gak sulit. Terus ini itu tinggal dibongkarin dulu, nanti setelah dibongkar lanjut ini pasang dan nanti kita cek sound ya. Setauku kalau untuk magnet sudah bubut dan tambah untuk balancernya lebih enteng atau gandane lebih enteng, itu nanti untuk gasnya lebih responsif. Dan untuk digas langsung balik itu loh, cepet, nggak ada delay-nya lagi atau nggak ada spasinya lagi, langsung R gitu loh. Terus itu biar dibongkar dulu sama temanku. Jadi lanjut untuk pemasangannya gimana ya. Oke lur, ini untuk bak kopling sudah dilepasi ya. Ini tinggal ngelepasin di bagian kopling, terus ini gandane nanti dilepas.
Nah, yang dilas di bagian sini yo, dilas 3 titik saja, terserah nanti mau di mana. Di sini tak lepasin dulu. Untuk video pelepasan teman-teman bisa lah, ini tak skip saja soalnya wes sore. Ini takutnya untuk tukang lasnya sudah tutup. Ya sini tak lepasin dulu. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Got another jacket. My stocking's filled with acid. What just happened? My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas. Oke, ini untuk kampas gardannya sudah tak lepas yo. Tadi kan ada semacam kancingnya, jangan lupa dilepas, dan ini ada karetnya ini dilepas juga. Dan nanti untuk cara ngelase ini dipasang saja di sini, jangan dibawa kayak gini yo. Nanti kalau dibawa kayak gini soalnya ini ada semacam gerigi dalamnya ini. Ini ada gerigi ini nanti nggak bisa masuk di sini di dalam kertas ini. Jadi harus dibawa sepaket ini yo, dimasukin dalam sini kayak gini. Terus ini tinggal dipasin saja sebentar, ini masuk, terus ini tinggal dipasin. Nah kayak gini yo, pastikan ini muter kayak gini. Nanti kalau sudah dilas ini nggak muter, ini tinggal dilas di sini 3 titik saja. Kalau pengen lebih aman lagi yo dikasih 4 titik. Terus ini tinggal dibawa ke tukang las dulu. Oke lur, lanjut lagi yo. Ini untuk gandanya sudah dilas, ini dilas 3 titik di sini, 1 2 3, dan untuk di sini dibikin lubang, ini ada 4 lubang. Ini biar nanti oli ini enggak terjebak di dalam ya, biar putarannya itu lebih enteng loh untuk bagian lonceng gandanya ini. Dan ini berarti tadi sudah tak timbang sekitar 900 gram ya. Ya wes, ini nanti tinggal dipasang. Dan untuk perakitan di bagian setut koplingnya ini ya. Ini yang pertama, ini ada stud, ini jangan lupa, ini kan ada sile, ini dimasukin dulu sampai ke sini ada tempatnya. Dan ini ada pir, ini pirnya bisa dipakai atau enggak ya terserah. Ini tadi sudah tanyain ke yang punya, katanya dipakai, ya wis tak pasang saja. Dan ini tinggal diolesin oli dulu sebentar, sedikit baik di bagian sini biar nanti masuknya itu lancar. Nah, ini diolesin oli kayak gini. Kalau sudah, ini tinggal masuk saja di sini yo. Ini tinggal masuk. Terus ini untuk pire ini, yang sini ini ada cantolan nih. Ini dicantol di bagian yang atas, terus yang bawah ini di bagian sini. Nah gini yo. Ini tinggal ditekan saja sampai masuk ke dalam. Oke, ini untuk stud sudah kepasang. Ini untuk pire memang agak susah nih yo. Seharusnya ini nggak dipasang juga nggak apa-apa. Dan ini di dalam sini ada semacam untuk buat menekan lahar rumah pire. Ini dilumasin oli dulu kayak gini. Terus tinggal dimasukin. Nah, kayak gini yo. Ini nanti tinggal dipasang saja ke mesin ini. Nanti untuk perakitan seperti pada umumnya yo. Jadi sini tinggal dirakit dulu. Oke, ini sedikit review ya. Ini seperti pada video sebelumnya yang dulu itu, ini per kopling menggunakan smash ya 42. Ini rim dari smash Suzuki. Dan untuk kampas kopling ini menggunakan ori. Ini sudah diganti juga. Jadi untuk sudah nggak slip lagi. Kemarin kemungkinan slip itu di bagian lonceng gandanya sudah ngantong ya. Jadi untuk kampas gandanya sendiri
daya cekrame kurang. Ya wes ini tinggal dirakit terus nanti kita cek sound apakah suaranya lebih enak dan lebih enteng untuk tarikannya. Dan ini di sini untuk dudukan spion standar dipotong soalnya harus bisa masuk ke dalam bathoknya, dan untuk handle-nya sudah kepasang. Nanti untuk bathoknya sendiri harus dicowak ya di sini soalnya biar masuk ke handle koplingnya. Oke, ini untuk bagian kopling sudah kepasang, dan di sini sedikit tambahan untuk kopling manual. Ini untuk close otomatisnya nggak dipasang lagi ya. Ini kan gunanya di dalam sini. Ini nanti gunanya nyantol di bagian lahar ini. Nanti ini diganti pakai stud yang ada di dalam bak koplingnya. Ini pakai ini nanti kan langsung neken di sini. Ya wis, ini untuk bagian bak koplingnya dipasang dulu, terus nanti kita nyalakan gimana untuk suaranya dari hasil kampas ganda dilepas dan mana sudah dibubut. Tapi untuk video ini di video yang sebelumnya itu ya, yang bubut magnet Supra bocil ini. Terus nanti ini dipasangi dulu, terus nanti kita cek sound. Christmas, the Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened?